Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, yaitu Om Ras, yang selalu ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Ujian calon pengantin di tanah Kalimantan. Kisah Robert. Setelah terdiam beberapa saat, Roan lantas mengajak Ranti untuk ke dapur sebentar. Kamu sudah tahu dia kenapa kan? Sebaiknya kita jangan ikut campur. Makhluk halus tidak akan menyakiti manusia kalau orang itu tidak lebih dulu mengganggu mereka. Kalau kamu membantu dia, itu sama artinya kamu membantu orang jahat. Sementara aku saja kamu larang untuk melakukan santet karena kamu anggap itu jahat kan? Ujar Rowan setelah mereka berada di dapur. Ranti menghela napas panjang. Tapi mereka jauh-jauh datang ke sini, Wan. Aku nggak bisa biarin mereka pulang begitu aja sebelum aku berusaha menolong orang itu. Ron terdiam. Ia menatap Ranti lekat dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu tenang aja ya, aku pasti akan baik-baik saja, kata Ranti berusaha menenangkan Rowan. Rowan masih menatap Ranti tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, ia mengalihkan pandangan, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku takut kamu kenapa-napa, Ti, ucap Rowan pelan. Ranti meraih tangan Rowan, lalu mengelus punggung tangannya lembut. Jangan khawatir berlebihan, kamu kan tahu siapa aku, ujar Ranti diakhiri dengan candaan ringan. Dan setelahnya, Ranti kembali ke dalam rumah, meninggalkan Rowan yang masih berdiri mematung dengan perasaan yang campur aduk. Rowan menghela nafas panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam mengikuti Ranti. Maaf Ranti, Amang mau tanya tadi itu maksudnya apa? Kata calon suami kamu, ini bukan santet. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada dia ini? Tanya Pak Yan setelah Ranti duduk. Terlebih dulu, Ranti menghela nafas panjang sebelum ia menjawab pertanyaan dari Pak Yan tersebut. Mang, ini bukan sakit biasa, tapi bukan juga karena santet. Yang menyerang dia bukan manusia, Mang. Ranti melanjutkan perkataannya. Pak Yan mengerutkan alis, namun tetap diam menunggu perkataan Ranti selanjutnya. Ada satu sosok wanita parubaya yang mengikuti dia. Dan sosok wanita itu sepertinya memiliki dendam yang sangat besar pada keponakan Amang ini, ujar Rowan sebelum Ranti melanjutkan perkataannya. Tapi Amang tenang aja ya, karena saya akan mencoba untuk berbicara pada sosok itu. Dan kalau dia tidak mau melepaskan keponakan Amang secara baik-baik, maka saya terpaksa harus memaksanya, kata Ranti yang langsung membuat Rowan menoleh ke arahnya. Begitupun juga dengan Rustam dan semua orang yang ada di ruangan itu. Sejenak, ruangan itu sepi, hanya terdengar suara hembusan nafas berat dari pemuda yang sedang sakit tersebut. Ranti menunduk sejenak, lalu kemudian dia beranjak dan menatap Rowan untuk beberapa saat. Aku keluar sebentar, ucap Ranti lirih sebelum melangkah ke pintu. Rowan hendak menahan, namun urung. Ia hanya bisa mengikuti langkah Ranti dengan tatapan khawatir. Beralih pada Robert, yang saat itu terlihat sedang duduk bersila. Di dekatnya ada Davi yang bersandar pada dinding rumah. Di depan mereka,
Sudah tersedia mangkuk berisi air yang telah dicampur dengan beberapa bunga dan juga cairan dari botol kecil yang selalu Robert bawa bersama peralatan ritualnya. Selain itu, ada juga perapin dan kelapa muda serta telur ayam yang disusun di dalam jiru. Robert mulai menaburkan kemenyan yang sudah dihaluskan ke dalam perapin tersebut. Lalu setelahnya, ia memejamkan mata dan mulai merapal mantra. Asap tipis beraroma tajam mulai mengepul, melayang perlahan hingga memenuhi ruangan tersebut, membuat hawa di ruangan itu mendadak berubah dingin dan mencekam. Di waktu yang bersamaan, angin yang entah berasal dari mana tiba-tiba berembus, membuat asap dari perapin berputar-putar membentuk pusaran kecil tepat di atas nyiru yang berisi kelapa muda dan telur ayam tersebut. Dan anehnya, pusaran asap yang semula berkumpul di atas nyiru itu perlahan bergerak seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan gerakan yang lembut, asap itu lalu mulai menyelimuti Robert dan juga Davy. Davy spontan menahan nafas. Jantungnya berdebar cepat ketika melihat asap itu tak lagi hanya berputar di satu tempat, melainkan kini mulai menyelimuti mereka berdua. Asap itu berputar pelan pada awalnya, namun semakin lama semakin cepat, lalu perlahan-lahan memudar dan menghilang. Namun seiring dengan menghilangnya asap tersebut, tiba-tiba Davy terbatuk. Davy mendadak muntah. Muntahannya berwarna hitam pekat dan kental. Setelah memuntahkan itu, Davy seketika terkulai lemas di atas lantai. Robert tetap duduk bersila, seolah tak terusik sedikit pun dengan apa yang terjadi pada Davy. Matanya masih terpejam, mulutnya terus merapal mantra dengan suara yang sangat pelan. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat berlalu, perlahan Robert pun mulai membuka matanya. Tanpa mengatakan apa-apa, Robert lantas beranjak dari duduknya dengan membawa semangkuk berisi air yang ada di depan mereka tadi. Dengan tangannya, Robert mengambil sedikit air lalu mengusapkannya ke beberapa bagian tubuh Davy seperti bagian atas kepala, wajah, pundak, punggung, dada, dan juga kaki. Setiap usapan air itu mengenai tubuhnya, Davy terlihat menggeliat pelan, nafasnya terengah-engah seperti baru saja selesai berlari jauh. Robert menatap wajah pemuda itu dengan serius, lalu kembali menaburkan kemenyan ke dalam perapin. "Aku tahu kau masih di situ," gumam Robert lirih. Tak lama setelah itu, dari mulut Davy keluar helaan nafas panjang yang diiringi suara geraman mirip seperti hewan. Robert tidak terkejut, namun justru tersenyum sinis. Dia lalu mengambil air di mangkuk dan dengan cepat menepuk-nempukan air itu ke dada Davy sambil membaca mantra. Davy tersentak, matanya terbuka lebar dan bola matanya sempat tampak memutih sebelum akhirnya kembali normal. Ia terbatuk dan muntah lagi, tapi kali ini ia memuntahkan cairan yang lebih encer bercampur lendir kehitaman. Lalu kemudian terkulai lagi, namun kini dengan nafas yang lebih teratur. "Davy, kau dengar aku?" ujar Robert memanggil Davy seraya beberapa kali menepuk-nepuk pipi pemuda itu. Kepalanya terlihat mengangguk merespon panggilan Robert. "Setelah ini kau akan aku mandikan. Bersiaplah," ujar Robert seraya beranjak. Dia keluar dari ruangan itu menuju ke dapur. Di dapur, terlihat ayah Davy sudah menyiapkan sebaskom air dan juga kain hitam. "Tolong, bawa Davy kemari," ujar Robert pada ayah Davy. Kemudian, Robert mencabut sebilah parang yang tergantung di dinding dapur. Tanpa banyak bertanya, ayah Davy segera masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Robert meletakkan parang yang tadi ia ambil ke
dalam kobaran api yang menyala, membiarkan logamnya perlahan memerah karena terbakar oleh panasnya suhu api tersebut. Dan begitu Davi tiba di dapur dengan dipapa orang tuanya, Robert langsung menyuruhnya untuk duduk. Setelah Davi duduk, Robert kemudian meraih parang yang sejak tadi dibakar. Besi parang itu kini merah membara, mengeluarkan suara mendesis begitu tersentuh udara. Tanpa ragu, Robert mencelupkan parang panas itu ke dalam baskom berisi air yang sudah disiapkan oleh ayah Davi sebelumnya. Suara desisan terdengar nyaring, mengepulkan uap tipis beraroma logam bercampur dengan bau aneh di udara. Air di dalam baskom itu kini bergetar pelan dan berubah sedikit lebih keruh. Robert menatap air itu sebentar, lalu ia mulai merapal mantra dengan suara pelan hampir tak terdengar. Setelah selesai merapal mantra, Robert lantas mengambil segayung air tersebut dan lalu mengguyurkannya ke tubuh Davi. Pada guyuran pertama, kedua, dan ketiga, tubuh Davi tampak beberapa kali tersentak. Namun, seiring dengan setiap guyuran air yang mengenai tubuhnya, perlahan tubuh Davi mulai tenang. Nafasnya yang tadi memburu kini terdengar lebih teratur. Dari kulitnya, uap tipis tampak mengepul, seperti ada hawa panas yang keluar dari dalam tubuhnya. Aroma aneh menyengat kembali tercium, namun kali ini bercampur dengan wangi bunga yang tak muncul dari mana, membuat suasana terasa lebih mencekam dan menegangkan. Robert terdiam sejenak, lalu meletakkan tangannya di atas kepala Davi. Kemudian ia memejamkan mata dan mulutnya mulai berkomat-kamit. Sesaat kemudian, uap di tubuh Davi perlahan menghilang, dan setelahnya Davi mulai merasakan rasa lega yang benar-benar sangat melegakan. Robert menghela nafas panjang. Dari sudut bibirnya ia tampak tersenyum lega. Tunggu sebentar, ini yang terakhir, ujar Robert, lalu menarik tangannya dari atas kepala Davi. Robert membuka kain hitam yang sebelumnya juga disiapkan oleh ayah Davi. Dan kain hitam itu kemudian ia gunakan untuk menutupi seluruh tubuh Davi. Sambil merapalkan mantra, Robert lantas mengguyurkan 3 gayung air dari atas kepala Davi. Pada guyuran terakhir, Robert menghentikan mantranya. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu meniupkan sesuatu ke arah Davi. Dan seketika, kain hitam yang basah itu tampak bergetar halus sebelum akhirnya berhenti. Robert lalu berkata pelan, Sudah selesai. Semua yang melekat di tubuhmu telah dibersihkan." Ayah Davi yang sedari tadi menyaksikan dalam diam pun mengangguk penuh rasa syukur. Ia menatap Robert dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak Robert. Kalau bukan karena kau, entah apa jadinya anakku." Robert tersenyum tipis dan ia pun mengangguk. "Sama-sama," jawab Robert. Beralih ke rumah Ranti. Begitu sampai di luar rumah, udara terasa dingin menusuk. Ranti berdiri di teras, matanya menajam memperhatikan sekeliling pekarangan. Dan benar saja, sosok wanita yang dimaksud Rowan tadi masih berada di sana. Tubuhnya tampak samar-samar, berbalut kain lusuh, wajahnya tidak begitu jelas. Namun, Ranti bisa merasakan tatapan sosok itu tajam dan menusuk. Ranti melangkah perlahan mendekat pada sosok itu. Tapi baru beberapa langkah saja, sosok itu tiba-tiba menghilang seperti asap yang tertiup angin. Ranti lantas berhenti, matanya mencari-cari keberadaan si sosok. Sepertinya sosok itu tidak akan mudah diajak bicara biasa saja. Ranti lalu menutup matanya, menarik nafas panjang, dan tetap diam di tempat untuk beberapa saat. Sementara itu Rowan hanya memperhatikan dari jarak yang tidak begitu jauh guna memastikan Ranti tetap aman. "Kalau begitu, aku harus mencarinya dengan cara lain," gumam Ranti kemudian.
Kau mau kemana? Tanya Rowan yang tak tahan lagi hanya berdiam diri. Aku ingin mencari sosok itu, jawab Ranti. Rowan segera melangkah mendekat. Ranti, kamu tahu sendiri kan, makhluk itu bukan sesuatu yang bisa kamu dekati begitu saja. Ranti mengangguk, lalu tanpa menjawab, ia berbalik untuk kembali ke rumah. Namun, dengan cepat Rowan menahan tangannya. Ranti, aku ikut. Kita pergi bersama. Tapi kau harus berjanji untuk tetap berada di dekatku, ujar Rowan. Ranti menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. Baiklah, tapi kamu juga harus janji. Apapun yang akan kita hadapi nanti, jangan pernah menyuruhku pergi. Aku cuma tidak mau kamu menghadapi hal-hal berbahaya itu sendirian, Rowan, ujar Ranti. Rowan menghela nafas panjang. Pegangan tangannya pada Ranti sedikit mengendur. Kenapa? Persyarat itu terlalu sulit, tanya Ranti. Aku tidak berani menjanjikan itu, karena itu menyangkut keselamatanmu. Kamu sendiri tahu kan, aku tidak pernah menolak sama sekali dengan semua persyaratan yang kamu berikan. Kamu tentunya juga tahu, selama kita menjalin hubungan, aku selalu berusaha untuk tidak menggunakan ilmu yang kuwarisi dari Liao guruku. Tapi karena itu jugalah aku beberapa kali hampir mati. Tapi aku tidak pernah mengeluhkan itu. Yang aku takutkan itu justru kalau aku tidak bisa menjagamu, semisal keadaannya terlalu berbahaya. Jadi tolong Ti, jangan paksa aku untuk menjadikan sesuatu yang mungkin justru akan membuatku kehilangan kamu, kata Rowan lirik. Ranti terdiam, matanya menatap lekat ke wajah Rowan, mencari kebenaran dari setiap kata yang baru saja diucapkan oleh calon suaminya itu. Tunggu, jadi selama ini kamu sampai membahayakan dirimu sendiri hanya karena persyaratanku itu, tanya Ranti dengan suara bergetar. Rowan menduduk, bibirnya tampak bergetar. Kamu tahu sendiri, Ti, ujarnya pelan. Beberapa kali aku hampir mati waktu berhadapan dengan dukun-dukun lain. Mereka menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Sementara aku harus menahan diri. Aku tidak pernah menggunakan ilmu dari Liao guruku lagi, seperti yang kamu minta. Rowan menarik nafas panjang, pandangannya menerawang jauh. Setiap kali aku membantu Robert, setiap kali aku berkelahi menghadapi musuh-musuh kami, meski aku merasa sangat kesakitan, tapi aku tetap bertahan. Karena aku tidak mau kamu takut padaku, dan aku juga tidak mau kamu melihatku sebagai orang jahat, seperti di awal pertama kita bertemu dulu, ucap Rowan pelan. Ia menarik nafas panjang, lalu menatap Ranti dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku ingin kamu tahu, aku bisa melakukan apapun untuk kamu. Bahkan, aku siap memberikan nyawaku untuk kamu, Ti. Ranti tertegun, merasakan sesuatu yang menyesak di dadanya. Larangan yang selama ini ia yakini demi kebaikan Rowan ternyata justru menjadi beban berat yang ia paksakan untuk dipikul oleh Rowan. Rowan, aku nggak tahu kalau ternyata larangan itu bisa berdampak sampai separah itu. Aku minta maaf ya, Wan. Aku benar-benar minta maaf, ucap Ranti pelan. Ranti merasa sangat bersalah. Dia sudah melarang Rowan untuk berhenti menggunakan ilmu hitamnya karena merasa itu untuk kebaikan Rowan sendiri. Tapi ternyata larangannya itu justru malah membuat Rowan menderita. Rowan tersenyum tipis, lalu mengusap lembut kepala Ranti dengan tangannya. Kamu tidak salah, Ti, dan aku pun tidak pernah menyesal. Satu hal yang perlu kamu tahu, aku terlalu takut kehilangan kamu. Sampai-sampai aku rela kehilangan diriku sendiri, ucap Rowan lembut hening sesaat. Selama ini, aku hanya ingin kamu berhenti menyakiti orang lain, berhenti untuk melakukan santet. Tapi kalau memang ilmu itu satu-satunya cara untuk melindungi kamu dan melindungi semuanya. Ranti berhenti sejenak, menatap mata Rowan lebih dalam. Aku izinkan kamu menggunakannya lagi, asal kamu gunakan itu untuk tujuan yang baik. Maksudku yang setengah baik, karena bagaimanapun juga yang namanya santet itu tidak ada baik-baiknya. Tapi kan kamu bisa gunakan untuk
memberi sedikit pelajaran untuk orang-orang jahat misalnya. Ranti melanjutkan. Rowan terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu serius, Ti? Ranti mengangguk pelan. Tapi ada satu syarat lagi, dan syarat ini tidak boleh ditolak, ujar Ranti. Alis Rowan berkerut. Apa itu? Tanya Rowan. Jangan pernah lagi kamu melakukan hal-hal berbahaya sendirian. Aku akan ikut. Apapun yang terjadi, kita hadapi semuanya bersama. Rowan menatapnya lama, lalu tersenyum kecil penuh arti. Baiklah, kalau begitu, mulai malam ini, aku akan gunakan semuanya. Tidak ada lagi yang akan menyentuhmu tanpa melewati aku terlebih dahulu, ujar Rowan. Ranti mengangguk dan tersenyum. Setelah itu, mereka pun bersama-sama kembali ke dalam rumah. Rustam yang memang sejak awal gelisah, terlihat langsung berdiri begitu melihat keduanya masuk ke dalam rumah. Apa semuanya baik-baik saja? Dari tadi aku dengar suara angin di luar keras sekali. Kalian tidak apa-apa kan? Tanyanya cepat, matanya menatap cemas ke arah Ranti dan Rowan. Ranti menggiling pelan. Kami baik-baik saja, Bah. Cuma ada sedikit hal yang tadi kami bicarakan. Rustam menatap Rowan dan Ranti bergantian. Lalu, apa yang terjadi pada sosok itu? Tanya Rustam. Ranti menghela nafas panjang. Agak susah, Bah, karena sosok itu terus menghindar, jawab Ranti. Tapi Ranti sama Rowan akan pergi cari sosok itu. Abah jangan khawatir ya, Rowan pasti akan menjaga Ranti dengan baik. Ranti melanjutkan. Rustam hanya terdiam. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Untuk menentang pun, ia merasa tak enak hati dengan pihak keluarga si pemuda yang sakit tersebut. Ranti dan Rowan mulai menyiapkan segala sesuatunya. Lalu setelah siap, mereka pun duduk bersila dan saling berhadapan. Rowan mengangguk saat Ranti menatapnya untuk isyarat kalau ia sudah siap. Ranti pun mulai menaburkan kemenyan ke dalam api perapin. Seketika asap mulai mengepul membawa aroma kemenyan yang menyengat. Ranti membuka mata, begitu juga dengan Rowan. Keadaan masih sama, hanya menjadi lebih hening. Ayo, ujar Rowan seraya menggandeng tangan Ranti. Mereka berjalan beriringan menuju keluar rumah. Dan tidak jauh dari rumah, Ranti dan Rowan melihat sosok wanita parubaya itu tampak berdiri memperhatikan rumah Ranti dengan tatapan yang tajam dan penuh dendam. Ranti menahan nafas, sementara Rowan mempererat genggamannya pada tangan Ranti seolah tidak ingin Ranti menjauh. Aku pasti bisa membujuknya, bisik Ranti. Rowan mengangguk pelan, matanya tak lepas dari sosok itu. Kali ini kita harus tahu apa yang dia mau, ucap Ranti lagi. Sosok wanita itu menoleh perlahan ke arah Ranti dan Rowan, menatap mereka berdua dengan senyuman yang tampak aneh. Lalu, dengan suara serak yang menggema, ia berkata, "Aku tidak akan pernah melepaskan dia." Ranti melangkah maju. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu sampai mengganggu dia?" tanya Ranti. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Ranti cukup lama. Lalu tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan suara seperti tangisan. Ranti mengerutkan alisnya. Dia ingin melangkah lebih dekat lagi, namun Rowan menahan tangannya. "Aku harus lebih dekat sama dia, Rowan. Kamu tunggu di sini saja," kata Ranti. Rowan menggeleng. "Ini cara aku. Tolong tunggu di sini ya. Aku bisa jaga diriku sendiri. Lagi pula kamu juga mengawasiku kan?" lanjut Ranti. Akhirnya, dengan berat hati, Rowan membiarkan Ranti untuk mendekati sosok itu agar bisa berkomunikasi lebih banyak. Sementara ia menunggu dalam diam, namun matanya tak lepas menatap Ranti. "Kenapa kamu mengganggu dia? Kesalahan apa yang sebenarnya sudah diperbuat sampai bisa menimbulkan dendam sebesar ini padamu?" tanya Ranti pelan. "Kalian manusia tidak pernah tahu apa yang sudah kalian rusak." Suara wanita parubaya itu terdengar serak. Ranti melangkah sedikit maju, mencoba lebih mendekat lagi. "Kalau memang dia bersalah, biarkan kami tahu. Jangan menghukumnya dengan cara yang seperti itu," kata Ranti.
Sosok itu menatap Ranti dengan tajam. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, ia langsung mengarahkan tangannya untuk mencekik Ranti. Namun begitu tangannya menyentuh Ranti, seketika sosok itu kesakitan dan langsung mundur menjauh. Sementara itu, Rowan yang melihat Ranti dalam bahaya langsung mendekat. Dia berdiri di depan Ranti, menatap tajam pada sosok wanita parubaya itu. "Berani sekali makhluk rendahan sepertimu menyentuh calon istriku," ujar Rowan gusar. Lalu tanpa basa-basi, ia langsung merapal mantra untuk mengurung sosok itu. Setelah si sosok terperangkap dan tak lagi bisa pergi, Rowan melangkah maju untuk langsung menghancurkan sosok tersebut. Namun sebelum itu terjadi, Ranti lebih dulu menahannya. "Jangan, Rowan. Kamu yang bilang sendiri kan, makhluk seperti mereka ini tidak akan mengganggu manusia lebih dulu, kecuali manusia itu sendiri yang mengganggunya," ujar Ranti. "Ya betul, tapi dia sudah berani mengganggumu tadi, dan aku tidak akan membiarkan dia lolos," ujar Rowan. "Tapi aku gak kenapa-napa. Aku baik-baik aja kok. Sudah lawan, ini bisa diurus baik-baik," ujar Ranti. "Makhluk penuh dendam seperti ini tidak akan pernah bisa diajak bicara baik-baik, Ti. Kalau dia lenyap, lalu bagaimana nasib orang yang sakit di rumahku itu? Tolong Rowan, sekali ini saja." Rowan menghela nafas panjang, lalu menatap sosok wanita parubaya itu dengan tajam. "Kau dengar itu? Untung kau berurusan dengan calon istriku. Coba kalau aku, kau pasti sudah lenyap sekarang," ujar Rowan seraya mundur selangkah. Dia membiarkan Ranti untuk kembali berbicara dengan sosok itu. "Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," ujar Ranti pada sosok itu. Sosok wanita parubaya itu menunduk sejenak, lalu menatap mereka lagi dengan raut wajah yang terlihat sangat sedih. "Anakku," gumamnya. Ranti menunggu. Namun setelah beberapa saat, sosok itu tak kunjung melanjutkan perkataannya. "Anakmu kenapa?" tanya Ranti. "Aku tidak akan pernah memaafkan manusia itu. Terserah apapun yang akan kau lakukan padaku. Yang pasti, aku tidak akan pernah memaafkan dia," ujar sosok itu. Ranti menghela nafas panjang. "Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain," ujar Ranti. Lalu langsung menyerang sosok itu hingga ia benar-benar lenyap. Setelahnya, Ranti terdiam untuk beberapa saat. Ada perasaan sedih, namun juga lega yang ia rasakan. "Ayo pulang," ajak Rowan seraya meraih tangan Ranti. "Aku merasa bersalah, Rowan." "Sudahlah, itu bukan salahmu. Kamu sudah memberikannya kesempatan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Sudah, tidak usah terlalu difikirkan," kata Rowan. Ranti dan Rowan membuka mata. Terlihat sang ayah yang saat itu sudah menunggu dengan raut wajah yang sulit diartikan. "Kalian tidak apa-apa kan?" tanya Rustam dengan suara bergetar. Ranti menggeleng, matanya langsung fokus pada pemuda yang terbaring itu. Dengan pandangan ragu, Ranti menatap Rowan, lalu kembali mengalihkan pandangannya pada si pemuda yang terbaring sakit itu. Perlahan, Ranti beranjak untuk mendekati si pemuda tersebut. Beralih pada Robert, yang saat itu baru saja hendak memejamkan matanya. Namun, secara tiba-tiba, ia langsung terbangun karena merasakan kalau Rowan sedang membutuhkan bantuannya. "Sidang," panggil Robert pada Sidang yang saat itu sudah mendengkur di sebelahnya. "Sidang." "Apa?" jawab Sidang seraya membuka sedikit matanya. "Besok kau aku jemput. Sekarang aku harus pulang dulu. Sepertinya Rowan sedang membutuhkan bantuan," kata Robert. "Iya ya," jawab Sidang. "Sidang, aku serius," ujar Robert seraya bersiap-siap. Sidang menguap nyaring, lalu setelahnya ia beranjak. "Aku ikut pulang sajalah kalau begitu," ujar Sidang. "Tapi kau masih sakit, Dang." "Tidak apa-apa. Besok aku dan Ron akan kesini lagi untuk menyebutmu," ujar Robert. "Sudah enakan ini, Bet. Aman," jawab Sidang. "Ya sudah, kalau memang kau memaksa," kata Robert, lalu merapikan tempat tidur mereka. Dan setelahnya barulah Robert menuliskan pesan untuk orang tua Davi
pada secari kertas yang kemudian diletakkan di atas bantal. Mereka lalu keluar dari rumah Davi dengan langkah hati-hati, berusaha agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan penghuni rumah tersebut. Udara terasa lembab, embun juga mulai turun membasahi rerumputan di halaman rumah. "Pelan-pelan dong, Bet," ujar Sidang yang berjalan di belakang sambil sesekali meringis. Tanpa banyak bicara, Robert memperlambat langkahnya, menyesuaikan agar Sidang bisa tetap seimbang di sampingnya. Sementara itu di kediaman Meranti, "Tolong carikan kelapa hijau dan telur ayam memang," ujar Ranti pada Pak Yan. Setelah ia dan Rowan selesai bertukar pikir, Pak Yan yang mendengar permintaan Ranti itu langsung mengangguk tanpa bertanya apa-apa. Ia lantas beranjak. Dia sudah paham betul, apapun yang diminta Ranti saat ini pasti ada maksud dan tujuannya. Ranti menghela nafas panjang begitu Pak Yan pergi. Sementara Rowan, ia terlihat fokus memperhatikan luka-luka di tubuh si pemuda yang sedang terbaring sakit tersebut. Sesekali mulutnya tampak berkomat kamit membaca mantra. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Pak Yan muncul dengan membawa 3 butir kelapa hijau dan juga 4 biji telur ayam. "Ini kelapa dan telur ayam ya? Segini cukupkah? Kalau tidak cukup bilang saja ya, biar Amang bisa carikan lagi," kata Pak Yan. "Segini saja sudah cukup, Mang. Terima kasih ya," kata Ranti seraya menyusun kelapa dan telur yang diberikan Pak Yan tersebut di dalam sebuah wadah di dekat perapin. Sementara itu, Rowan juga sudah bersiap-siap untuk membantu Ranti melakukan ritual pengobatan. Asap beraroma kemenyan dari perapin kembali mengepul, memenuhi ruangan tersebut. Ranti sudah duduk bersila. Di sampingnya terlihat Rowan yang juga sudah siap. Ranti menutup matanya perlahan, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan doa-doa dengan suara pelan. Suaranya terdengar begitu lembut. Rowan yang duduk di sampingnya juga mulai memejamkan mata dengan mulut berkomat kamit. Kedua telapak tangannya menempel di lutut. Bibirnya ikut bergerak merapalkan mantra. Setelah beberapa saat, Rowan lantas membuka matanya. Ia mengambil 1 butir telur ayam tersebut, lalu meletakkannya di atas dahi pemuda itu sambil terus merapalkan mantra. Begitu juga dengan Ranti yang ikut mengambil sebutir telur, lalu menggelindingkan telur itu di bagian atas tubuh si pemuda. Pak Yan yang duduk agak jauh hanya bisa memperhatikan dengan wajah tegang, namun juga penuh harapan akan kesembuhan keponakannya itu. Di hadapan mereka, tubuh pemuda tersebut tampak masih terbaring lemas, sesekali menggeliat seolah sedang menahan sakit. Ranti terus mengusap perlahan telur itu ke sekujur dada dan perut si pemuda, sementara matanya sesekali terpejam perlahan. Wajah Ranti mulai berubah. Telur di tangannya terasa hangat. Makin lama suhu itu meningkat sampai akhirnya terasa begitu panas hingga ia terpaksa memperlambat gerakannya. "Rowan," panggilan lirih. Rowan yang masih merapalkan mantra segera menoleh. "Kau sudah merasakannya juga?" tanyanya tanpa menghentikan gerakan tangannya yang masih menempelkan telur di dahi pemuda itu. Ranti hanya mengangguk pelan. Rowan mengangkat tangannya perlahan dan meletakkan telur ke dalam wadah di dekat perapin. Ranti pun juga melakukan hal yang sama. Lalu dengan hati-hati, Rowan kemudian mencari kelapa hijau yang tadi sempat dicari oleh Pak Yan. Rowan membuka sedikit bagian atas kelapa itu dengan ujung pisau tajam. Dari lubang kecil yang terbentuk itu, air kelapa perlahan menetes keluar, menyebarkan aroma segar yang segera berpadu dengan wangi kemenyan memenuhi seluruh ruangan. Rowan
lalu mendekatkan kelapa itu ke atas perapin yang masih menyala, mengasapinya beberapa saat. Dan setelah dirasa cukup, Rowan bangkit sedikit, lalu mencipratkan air kelapa tersebut secara perlahan ke sekujur tubuh si pemuda, dari kepala, dada, hingga ke ujung kaki. Setiap cipratan air disertai dengan alunan mantra yang terdengar lirih. Tubuh pemuda itu sempat menggeliat lebih keras. Dari mulutnya keluar rangan pelan, seperti seseorang yang tengah melawan sesuatu yang berada di dalam tubuhnya. Ranti spontan menatap Rowan. Terlihat jelas ada kekhawatiran di mata gadis itu, berbeda dengan Rowan yang saat itu tampak tenang. Lalu kemudian ia terlihat menggerakkan tangannya di atas tubuh si pemuda. Sesaat kemudian, udara di dalam ruangan terasa berubah. Asap kemenyan yang semula mengepul pelan kini berputar-putar di atas tubuh si pemuda. Suara mantra Rowan terdengar semakin dalam. Telur yang tadi diletakkan di wadah tiba-tiba bergetar pelan, lalu kemudian cangkangnya retak. Retakan pada cangkangnya itu makin membesar hingga dari dalamnya keluar cairan berwarna hitam pekat dan berbau menyengat, mirip seperti belerang terbakar. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu spontan menegakkan badan. Wajah mereka terlihat semakin menegak. "Bagaimana bisa?" tanya salah satu orang dengan suara bergetar. Matanya setengah melotot dan raut wajahnya dipenuhi kebingungan sekaligus ketidakpercayaan. Namun tak ada siapapun yang menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Ranti kembali fokus. Matanya terpejam lagi. Kedua tangannya kini menekan dada si pemuda. Seketika tubuh pemuda itu menegang hebat, punggungnya melengkung kaku, lalu dari mulutnya terdengar hembusan nafas panjang bercampur suara serak dan geraman yang menyeramkan, sampai-sampai membuat semua yang ada di ruangan itu merinding. Beberapa detik kemudian, semuanya hening. Hanya terdengar nafas tersengal dari si pemuda yang kini tampak lebih tenang. Ranti menatap Rowan, dan Rowan hanya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Ranti akhirnya bisa menghela nafas lega. Lalu kemudian ia menoleh ke arah Payan. "Sudah selesai, Mang. Insya Allah keponakan Amang sudah terbebas. Namun untuk pemulihannya mungkin akan sedikit membutuhkan waktu yang lebih banyak," kata Ranti. Pak Yan menghela nafas panjang, terlihat jelas kelegaan dari raut wajahnya. "Syukur alhamdulillah. Kalau begitu Ranti, Amang banyak-banyak mengucapkan terima kasih pada kalian semua, terutama pada kalian berdua," ucap Pak Yan seraya beranjak mendekat dan menyerahkan amplop putih pada Ranti. Belum sempat Ranti mengambil amplop itu, Rowan terlebih dulu meraihnya. Rowan lalu membuka amplop tersebut. Terlihat isinya ada beberapa lembar uang 100 ribuan dan 50 ribuan. Namun Rowan hanya mengambil satu lembar uang berwarna merah saja dari dalam amplop itu. Kemudian dia mengembalikan amplop itu lagi ke dekat Payan. "Kami ambil ini saja, dan sisanya kami berikan untuk keponakan Amang," ujar Rowan sambil tersenyum. "Tapi ini memang sudah disiapkan oleh saudara Amang untuk kalian," tolak Payan. "Simpan saja ya, Mang. Kami ikhlas membantu," kata Ranti. Payan tampak terharu menatap Rowan dan Ranti yang menurutnya sangat baik itu. Terima kasih banyak Ranti. Nah Rowan, terima kasih. Terima kasih juga Rus. Maaf, Amang sudah sangat merepotkan kalian menjelang hari H pernikahan kalian ini, ucap Payan seraya menatap Ranti, Rowan, dan Rustam bergantian. Rustam mengangguk dan senyuman terlihat dari sudut bibirnya. Suasana yang semula mencekam dan juga tegang kini berangsur-angsur mencair. Obrolan pun mengalir dengan lancar di antara mereka semua yang ada di ruangan itu. Sementara mereka masih berbincang di dalam rumah,
Dari arah luar, terdengar suara langkah kaki diiringi dengan kemunculan Robert di depan pintu yang membuat semua orang di dalam rumah spontan menoleh ke arahnya. Rowan yang baru saja menenangkan diri setelah ritual langsung menoleh. Wajahnya seketika berubah lega meski ada sedikit perasaan tidak menyangka melihat keduanya datang di waktu yang begitu larut. Robert menghela nafas panjang sebelum dia berkata, "Aku merasa kau sedang butuh bantuan, Wan. Perasaan itu datang begitu kuat, makanya aku langsung kemari." Rowan tersenyum tipis. "Perasaanmu tidak salah, Bet. Tapi syukurlah kau datang setelah semua selesai. Anak ini sudah tertolong," kata Rowan. Robert mengangguk lega. Sementara Sidang tampak menatap sekeliling ruangan. Ia menelan ludah pelan lalu berkata, "Boleh saya beristirahat nggak?" Rustam tertawa dan langsung beranjak untuk mengambilkan kasur lain untuk Sidang. "Sepertinya kau sedang kurang sehat, Dang. Ada apa?" tanya Rustam. "Dililit ular, Mang," jawab Sidang. Rustam spontan menoleh dengan raut wajah kaget. "Ular? Bagaimana bisa?" Panjang ceritanya, Mang. Tapi besok saya ceritakannya ya." Rustam mengangguk. Ia kemudian menggelar kasur tipis untuk alas Sidang dan Robert tidur. Keesokan harinya, Sidang masih tertidur saat Rowan, Robert, Awang, dan Rustam tengah berbincang di teras sambil menikmati kopi dan juga pisang goreng panas yang baru saja digoreng oleh Ranti. "Jadi begitu ceritanya, Mang," ujar Robert seraya mengambil sepotong pisang goreng dari dalam piring. "Bah, Sidang itu sudah berlangganan dengan hal-hal yang berbahaya. Dia sendiri pernah cerita, katanya dia itu merasa sangat dekat dengan kematian selama dia mengikuti Robert." Ujar Awang sambil tertawa. "Ya, saya sebenarnya kasihan. Tapi mau bagaimana lagi? Saya juga butuh bantuannya. Dia itu anak yang paling paham kalau disuruh-suruh," ujar Robert. "Jadi menurutmu aku ini tidak?" tanya Rowan. "Kau itu pembangkang, jarang sekali menuruti perkataanku. Ibaratnya itu begini, saat aku bilang lurus, kau malah memilih putar balik dan berbelok ke kanan kiri," jawab Robert yang langsung membuat Rustam dan Awang tertawa. Sementara itu, Rowan yang mendengar jawaban dari Robert langsung merengut. Di tengah asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara telepon genggam milik Rowan. "Parasit," ujar Rowan sebelum yang lain sempat bertanya. Tanpa berlama-lama, ia segera mengangkat panggilan itu dan menyalakan loudspeakernya. "Halo Pak," kata Rowan. "Halo Wan, ini kamu masih di rumah calon istrimu kan ya?" ujar Pak Rashid bertanya. "Iya betul Pak, ada apa ya Pak?" "Ini, saya itu mau kirim sedikit hadiah, tapi sopir pikapnya itu kesulitan katanya mencari alamat calon istrimu. Dan sekarang ini kiriman saya itu masih ada di kecamatan. Kalau kamu tidak keberatan, tolong dijemput ya Wan," ujar Pak Rashid. "Memangnya Bapak ngirim apa ya Pak? Kok sampai pakai pikap segala ya?" "1 ekor sapi Wan. Oh ya, sama itu, saya mau bicara dengan Robert. Robert ada di situ kah?" Mendengar jawaban bos dari calon menantunya itu, Rustam tampak kaget. "Ada Pak, sebentar," ujar Rowan seraya mematikan loudspeakernya dan memberikan handphone tersebut pada Robert. "Halo Bet." "Ya Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Rowan dan Jekau. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Rowan dan kau juga Bet, karena sebentar lagi kan kau akan segera memiliki adik ipar." Kata Pak Rashid. Robert tersenyum. "Terima kasih Pak. Saya juga ada mengirimkan hadiah untuk acara resepsi nanti," kata Pak Rashid. "Iya Pak, saya sudah tahu. Terima kasih untuk segala kepedulian dan perhatian Bapak terhadap adik saya," ucap Robert yang langsung membuat Pak Rashid tertawa. Ya, sama-sama Bet. Tapi ini Bet, saya punya masalah sedikit lebih besar dengan seseorang. Apa kau bisa membantu?" ujar Pak Rashid kemudian. "Sebutkan saja. Apa itu Pak?" Lagi-lagi dari seberang telepon sana terdengar suara tawa dari Pak Rashid. Jadi begini Bet, aku itu punya saingan. Dan sainganku ini bukan orang sembarangan.
Dia ini orang yang cukup berpengaruh. Dan saya yakin juga dia juga memiliki dukun yang menjaganya. Maka dari itu dia selalu unggul. Dan siapapun yang bersikeras menyainginya pasti akan meninggal dengan cara-cara mengenaskan. Jujur saja aku takut, Bet. Tapi aku juga tidak bisa mundur, Bet, ujar Parasit. Lalu, Bapak ingin menghabisi dia kah? Oh, tidak. Aku tidak ingin cara seperti itu. Ya, cukup buat dia mundur saja lah ya. Jangan bersaing denganku. Begitu. Aku tidak ingin ada yang mati. Ya, hanya buat dia mundur saja, kata Parasit. Ya, baik. Tapi persyaratannya sudah ada kan? Oh, ada, Bet. Sudah kutitipkan pada sopir yang mengantarkan sapi itu. Semuanya sudah lengkap. Ada alamat rumah, foto, nama, dan tanggal lahirnya, jawab Parasit. Robert tersenyum sinis. Ia sudah menduga kebaikan lelaki parubaya itu pasti ada maksud di baliknya. Baik, Pak. Malam ini juga akan aku kerjakan sesuai permintaan, ujar Robert kemudian. Terima kasih, Bet. Sama-sama, Pak, jawab Robert seraya mengembalikan handphone itu pada Rowan. Apa katanya, Bet? Tanya Rowan setelah telepon dimatikan. Tidak, bukan apa-apa. Jadi kapan kau akan berangkat ke kecamatan, ujar Robert. Nanti setelah ini, Bet. Aku ikut, ujar Robert. Rowan mengangguk. Bet, Parasit mau minta tolong apa, Bet? Tanya Rowan. Masalah seperti di awal, jawab Robert. Oh begitu, kata Rowan lalu terdiam. Saat itu mereka sedang menuju ke kecamatan untuk menjemput sapi yang dikirimkan oleh Parasit. Mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Ranti. Di depan mereka juga ada Awang dan Asni yang berboncengan ikut serta ke kecamatan. Setibanya mereka di kecamatan, Rowan dan Awang tampak sibuk sampai berpencar mencari keberadaan mobil pick-up yang mengantarkan sapi itu. Hingga akhirnya, setelah beberapa kali berkomunikasi lewat telepon dengan si sopir, mereka pun bisa menemukan mobil pick-up yang terparkir di dekat masjid. Di bak belakangnya, tampak seekor sapi berwarna coklat muda diikat dengan tali tambang yang cukup tebal. Bet, itu Bet, kayaknya itu mobilnya, Bet, ujar Rowan sambil menunjuk. Robert mengangguk. Ya, itu pelatih sama, pasti dia, jawab Robert. Mereka pun segera menghampiri si sopir yang sedang duduk lesehan di dekat mobil. Assalamualaikum, Pak. Ini kiriman dari Parasit kan? Tanya Rowan. Sopir itu mengangguk lalu segera beranjak. Ya benar, ini sapinya. Sebenarnya saya disuruh mengantar sampai ke alamat, cuma saya tidak tahu jalan. Terus kata Parasit, tunggu saja di sini karena nanti ada orang yang jemput, kata si sopir. Rowan mengangguk. Kalau begitu, Bapak antar sampai rumah saja ya, Pak. Nanti biar ikuti kami dari belakang, kata Rowan. Siap, mau berangkat sekarang. Oh ya, ini ada titipan juga dari Parasit. Katanya disuruh berikan sama orang yang bernama Robert, ujar si sopir seraya mengeluarkan map yang dibungkus plastik dari balik jaketnya. Rowan tersenyum lalu melirik ke arah Robert. Ya, saya Robert, orang yang dimaksud oleh Parasit. Syukurlah kalau begitu. Ini ya, kata si sopir seraya menyerahkan map yang dibungkus plastik tersebut pada Robert. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Oh, di sini ini Meranti ini banget ya dikasih tahu ya. Dia kan mau nikah ya kan sebentar lagi hitungan hari. Dan orang nikah ini kan memang harus menjaga diri, nggak boleh jalan jauh-jauh, ya kan? Nggak boleh yang macam-macam. Ini jalannya emang nggak jauh sih, tapi ke alam gaib itu sama aja jauh. Dan ini sangat dikhawatirkan, tapi ya itu sih ya, nggak bisa nyalain Meranti juga. Karena gini teman-teman, memang ada orang yang memang jalannya seperti itu. Dalam kondisi apapun, ada orang tetap datang minta tolong. Dan ya saya pernah ya melihat orang-orang seperti Meranti ini. Dan ketika dia dalam posisi sedih sekalipun tetap ada orang datang tuh minta tolong. Tapi ya itu harus ditolongin dan jiwa dia udah beda sama kita. Kalau kita kan masih berhitung, lagi repot juga minta tolong. Orang-orang kayak Meranti ini enggak. Dan apakah ada orang seperti itu? Ada beneran. Saya juga pernah
melihat langsung dengan mata kepala saya, dan di situ cukup lama tinggal bareng gitu, jadi tahu dan memang sudah seperti itu jalannya. Dan alhamdulillah bagaimana Peranti dan Rowan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan juga bosnya Rowan, Pak Rashid, ngirimin sapi teman-teman sebagai hadiah untuk perkawinan mereka. Luar biasa ya. Sapi kalau nggak musim kurban gini ya rate-nya antara 15 sampai 20 juta lah ya. Dan wah itu sangat membantu banget teman-teman. Karena kan untuk hidangan tuh nggak perlu beli daging lagi, langsung sapi dan pasti kintalan tuh beratnya ya. Tapi di sini Robert tahu pasti ada sesuatu nih di balik datangnya sapi itu. Ada udang di balik batu, benar. Ujung-ujungnya minta tolong sama Robert, luar biasa. Dan apakah Robert akan bisa menolong Pak Rashid untuk menghadapi pesaingnya yang juga memiliki backingan dukun ya. Wah, jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya dari kisah Robert. Dan terima kasih kepada Om Ras atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga untuk bantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saya menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.